Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yu'ribu bihal lisan amma tadamanahul janan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini hadirin, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kesempatan, Allah kasih kita rezeki, yang mana daripada nikmat-nikmat Allah tersebut menjadi wasilah bagi kita. Dengan mudah kita sampai di tempat yang insya Allah tidak diragukan kemuliaan dan keberkahannya. Barang siapa yang diizinkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang paling disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan mendapatkan bagian daripada kemuliaan dan keberkahan tempat tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang utama dan yang pertama yang Al-Fakir hormati, segenap guru-guru kita, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Ustadz Bahrudin, dan segenap para alim wal amilina, ulama'il amilina wal musanifina, kepada seluruh salihin yang mohon maaf karena tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim Al-Fakir kepada hadirin sekalian. Hari ini kita harus berbahagia hadirin. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau melihat apa yang terjadi hari ini di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dari ujung barat sampai ke ujung timur, utara dan selatan, semua lagi goncang hadirin. Allah menurunkan satu kebesarannya, yaitu yang kita kenal hari ini dengan yang namanya virus corona. Dimanapun kita berada, hampir semua makhluknya Allah membicarakan permasalahan ini hadirin. Bahkan kita buka Facebook, kita buka WhatsApp, kita buka Instagram, dan media-media sosial yang lainnya, semua ramai membicarakan hal ini hadirin. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala lagi memperlihatkan kebesarannya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur daripada kita semua yang mungkin hari ini telah melampaui batas, hari ini yang telah lalai. Diturunkan satu perkara di dalam kehidupan kita, yang mana perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa kita saksikan dengan mata kita karena bentuk bendanya terlalu kecil. Tetapi yang kecil ini merupakan sesuatu yang mematikan dan yang hari ini menjadi viral di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sebahagian daripada kebesaran yang Allah perlihatkan kepada kita hadirin. Masih banyak daripada yang Allah akan perlihatkan yang jauh lebih kecil daripada ini, tetapi lebih menggegerkan hadirin. Kita bayangkan hari ini, kita saksikan dengan mata kepala kita, kita dengarkan dengan telinga kita, berapa banyak orang yang berusaha melindungi dirinya dengan menggunakan segala atribut, masker dan sebagainya. Mereka takut dengan wabah corona ini hadirin. Mereka takut terkena virus daripada corona ini karena dampak terparahnya adalah meninggal. Padahal yang namanya mati ini, kullun nafsin dhaikatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Tapi cara Allah mematikan itu banyak cara hadirin.
Dan terlalu kita kalau seandainya takut dengan yang namanya virus corona ini. Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah dengan kalimat, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah perintah Rasul. Kalau kamu mau selamat, maka taatilah perintah Allah dan perintah Rasul. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita juga tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perlihatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu, setiap yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah bagi kita, kebaikan bagi kita. Maka sesiapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terhindar daripada segala mara bahaya. Hadirin, ketahuilah hadirin, virus corona ini tidak ada apa-apanya. Wallahi virus corona ini tidak akan membuat kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona ini. Sesuatu yang jauh lebih mematikan, bahkan bisa menghancurkan diri kita. Bahkan bukan hanya hancur kita di dunia, tapi hancur kita di akhirat. Hadirin, sesuatu penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih berbahaya dari segala penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Dari lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. Beliau katakan, hadirin, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging. Perhatikan hadisnya hadirin. Ini hadis masyhur. Saking masyhurnya ini hadis, bahkan orang kafir menghafal daripada hadis tersebut. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah ini hadis hanya kita dengar di telinga kita? Apakah ini hadis sampai ke dalam hati kita? Padahal ini hadis, hadirin, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih dahsyat daripada corona. Kata Nabi Muhammad, di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging. Idza sholahat, kalau dia baik, sholahal jasaddu kulluhu, maka secara otomatis, suka tidak suka, mau tidak mau, dari ujung kepala sampai ke kaki kita, luar maupun dalam, akan ikut baik. Wa idza fasaddat, tapi kalau dia itu rusak, fasaddal jasaddu kulluhu, maka seluruhnya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki akan rusak semuanya. Hadirin, ala wahyal qalbu, ini lebih dahsyat daripada corona. Hati kita ini lebih dahsyat. Kalau dia rusak, maka akan rusak semua. Hadirin, duduknya kita di tempat ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innallah nazara fi qulubil ibadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memandang daripada hati-hati hambanya. Kita datang ke tempat ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita dari rumah datang di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis yang mulia, majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang langsung dipantau, disaksikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang disebutkan nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja saya melihat membaca ada berita di Facebook, hadirin. Dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini yang ada di Samarinda. Beliau saat majelisnya, kebetulan saat itu ada tamunya Guru Udin. Mungkin semua jamaah tahu sama Guru Udin. Kemudian ada tamunya juga dari Jogja yang bernama Gus Fuad. Setelah acara majelis, mereka ini duduk cerita, hadirin. Gus Fuad yang dari Jogja menceritakan tentang pengalaman hidupnya.
Dan mereka ini asik mendengarkan, saking semangat dan asik cerita yang diceritakan. Gus Fuad ini bercerita, saya ini katanya, seluruh aliran sudah saya ikuti, bahkan aliran komunis pernah saya masuki, karena ketika masih muda mencari jati diri, hadirin. Maka semua pengajian, semua agama dibelajari, pengen tahu bagaimana isinya. Maka suatu ketika dia katakan, ketika saya di kampung ada seorang yang sudah mau sakratul maut. Maka keluarganya ini memanggil Gus Fuad tadi untuk minta tolong bacakan doa agar seorang yang sakratul maut tadi ini dimudahkan dalam sakratul mautnya. Karena sudah beberapa hari susah bernapas, model tegantung, hadirin. Keluar enggak, wallahu alam apa amalannya sehingga terjadi seperti itu. Maka dipanggil Gus Fuad tadi. Lalu Gus Fuad tadi ini sampai ke rumahnya orang tersebut, ambil air putih, dibacakan doa air putih ini, diminumkan sebahagian air putih itu, sedikit diteteskan di mulutnya si orang yang sakratul maut tadi, sisanya dioleskan kepada seluruh tubuhnya. Maka tidak lama dari apa yang dilakukan oleh Gus Fuad tadi, orang tersebut meninggal dunia. Dan sebelum meninggal, ajibnya hadirin, beliau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Setelah dia mengucapkan kalimat itu, kemudian dia meninggal, hadirin. Maka melihat itu, Gus Fuad tadi ini bahagia. Karena berkat dia, artinya hidayah itu diberikan oleh Allah ke dia, sehingga dari dia ini, alhamdulillah dia bersyukur bisa membantu orang karena sakratul maut. Setelah kejadian itu, malamnya si Gus Fuad pulang, lalu dia tidur. Kemudian setelah dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan guru sekumpul. Ini kisah beliau, hadirin. Wallahu alam bisawab, tapi kita harus percaya karena ini dinisbatkan oleh Nabi Muhammad kisahnya. Walaupun seperti apa, kita harus husnuzon kepada seorang ulama. Maka di dalam mimpi itu ditegur dia oleh guru sekumpul, kisahnya. Dia katakan, wahai Fuad, sesungguhnya yang membuat orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khatimah bukan karena air yang engkau berikan, tapi karena sewaktu dia hidup, dia pernah berjumpa denganku dan salaman kepadaku 1 kali. Ini kata guru sekumpul di dalam mimpinya Gus Fuad. Setelah kisah itu lalu dia terbangun, besoknya dia datang ke rumah keluarga yang kedukaan tadi, memastikan apakah benar cerita yang disampaikan oleh guru sekumpul bahwasanya dia ini meninggal karena mendapatkan rahmat, seumur hidupnya pernah bertemu dengan guru sekumpul, salaman sekali oleh guru sekumpul. Setelah itu dia tanya kepada keluarganya, apakah betul kamu pernah tinggal di Kalimantan? Maka istrinya menjawab, iya, karena suaminya ini seorang PNS, kerjanya pindah-pindah, hadirin. Saat itu pernah dinas di Martapura, bertemu dengan guru sekumpul, ditanya, apakah kamu pernah sowan, pernah datang ziarah kepada seorang ulama yang ada di situ? Dia katakan pernah. Siapa namanya? Saya lupa, dia bilang. Tapi yang saya tahu dari orang-orang, gelarnya adalah guru sekumpul. Berapa kali kamu sowan ke tempatnya? Dia katakan, saya sowan ke tempatnya 1 kali. Pernah kamu berjabat tangan, suamimu berjabat tangan dengannya? Pernah 1 kali. Maka ini sesuai dengan mimpinya tersebut.